selamat datang di video saya. Di dalam video ini, saya, Saisilia Cindy Putri Eka Paksi, MPM 178-217 dari kelas A, akan menjelaskan topik tentang ketersediaan air untuk anabul kesayangan. Apa itu air? Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada suatu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa atau 1 bar dan temperatur 273,15 K atau 0 derajat Celcius. Air untuk anjing dan kucing. Anjing dan kucing adalah makhluk hidup yang juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kadar total air dalam tubuh anjing atau kucing dapat diperkirakan sebesar 60 derajat dari bobot tubuh. Air sangat penting untuk melakukan hampir semua fungsi tubuh hewan. Berapa banyak sih kebutuhan airnya? Setiap hewan mempunyai kapasitas normal untuk mengkonsumsi air setiap hari. Rata-rata konsumsi air secara normal untuk anjing adalah maksimal 90 ml per kilogram berat badan per hari, dan untuk kucing adalah maksimal 45 ml per kilogram berat badan per hari. Akan tetapi, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti aktivitas, kandungan air dalam makanan, dan kesehatan tubuh hewan itu sendiri. Pada saat cuaca panas dan bila sedang dalam masa bunting, kebutuhan air akan meningkat 3 kali lipat dari normalnya. Oh iya, anjing dan kucing pengonsumsi makanan basah biasanya akan minum air yang lebih sedikit. Bagaimana kualitas airnya? Hal yang harus dipertimbangkan dalam kualitas air adalah suhu, bau, warna, sumbernya, dan juga pastinya pH-nya. Hewan peliharaan lebih menyukai air dingin di musim panas, dan juga air yang sesuai suhu ruangan di musim dingin. Untuk bau dan warna, pastinya jika air bau dan warnanya butek atau tidak bening, air itu berarti kotor. Beda lagi jika air tersebut berubah warna dan bau untuk tujuan pengobatan. Untuk sumber adalah hal utama yang harus menjadi perhatian, karena hal ini harus diperhatikan secara khusus. Air minum biasanya memiliki kandungan pH sebesar 7, yang dianggap netral karena tidak memiliki kualitas asam ataupun basa. Jika kadar pH di bawah 7, air ini disebut asam. Sementara air dengan pH di atas 7 berarti basa atau alkali. Environmental Protection Agency atau EPA di Amerika Serikat merekomendasikan bahwa standar pH air minum yang baik adalah antara 6,5 dan 8,5. Kualitas air dapat ditinjau dari segi fisik, kimia, dan bakteriologis. Menurut Permenkes RI nomor 499/Menkes/Per/4/2010, persyaratan secara fisik air minum tidak boleh berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak keruh. Persyaratan bakteriologis air minum tidak boleh terdapat bakteri. Sedangkan secara kimia, air tidak boleh mengandung senyawa kimia beracun
dan setiap zat terlarut dalam air memiliki batas tertentu yang diperbolehkan. Apa yang terjadi jika kekurangan cairan? Hal pertama yang akan terjadi adalah dehidrasi. Dehidrasi didefinisikan sebagai kekurangan cairan tubuh yang diikuti oleh kehilangan elektrolit dan perubahan keseimbangan asam dan basa. Penentuan tingkat dehidrasi sangat dibantu dari menimbang berat badan hewan secara kontinu. Pengamatan fisik sangat sulit untuk menentukan tingkat dehidrasi. Selama proses penyakit yang berlangsung akut, pemeriksaan fisik klasik tidak menemukan terjadinya perubahan dari hewan. Gejala klinis dehidrasi yang dapat dipakai sebagai acuan adalah 1. Hilangnya elastisitas kulit atau turgor. 2. Membran mukosa kering. 3. Waktu pengisian kapiler atau capillary refilling time. 4. Dehidrasi yang berat dapat menyebabkan kelelahan, depresi, dan syok. Kelima, pemeriksaan laboratorium dengan PCV dan plasma protein meningkat. BC urin lebih dari 1035. Nah, pet lovers, saya menemukan sumber dari jurnal penelitian bahwa gejala klinis dehidrasi memiliki 3 tingkatan kondisi, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kira-kira kondisi anjing dan kucing kalian yang mana, pet lovers? Nah, untuk penyebab dehidrasi biasanya didapat dari beberapa penyakit ini, yaitu seperti muntah, diare, kekurangan darah, demam, dan poliurea. Jika dehidrasi yang dialami anjing dan kucing masuk ke dalam kategori sedang atau berat, segera bawalah ke dokter hewan untuk berobat ya, pet lovers. Untuk pengobatan dehidrasi biasanya seperti berikut ini. Yang pertama, jika dehidrasi ringan, berikan minum dengan cara yang lebih baik, yaitu sedikit tapi sering, karena minum yang banyak dalam waktu sekaligus akan membuat hewan muntah. Yang kedua, jika diperlukan infus pada kasus sedang sampai berat, biasanya dokter hewan memberikan larutan elektrolit seperti rinjel laktat dengan 5% dextrosa dalam air dan pedialit. Nah, pet lovers, saya ada 2 gambar tempat minum yang banyak dijual di pet shop nih. Menurut pet lovers, tempat minum mana yang sehat dan baik untuk anabul kesayangan? Ayo, yang mana? Ya, pet lovers, jawabannya yang benar adalah yang B. Kenapa yang B yang benar? Karena menurut sumber yang saya dapat setelah mengikuti webinar beberapa bulan yang lalu, anjing dan kucing adalah hewan yang suka minum dari air yang mengalir. Dari segi kesehatannya, dengan tempat minum seperti ini, bakteri, debu, dan kotoran lainnya tidak akan mudah mencemari air minum si anabul karena wadahnya yang tertutup rapat. Dengan tempat minum ini juga air yang keluar dapat dipantau sedikit atau banyaknya, dan juga kalau anabul minum dengan wadah ini dapat mencegah ketersediaan saat minum tidak terjadi. Saya ingin memberikan informasi nih pet lovers tentang manajemen air bersih untuk anjing dan kucing. Berikut poin-poinnya pet lovers. Yang pertama, usahakan cek sumber airnya. Sumur yang airnya jernih, lokasinya jauh dari pembuangan limbah atau septic tank,
dan juga sudah pernah dicek pH airnya. Ini untuk air minum yang langsung dari sumur ya pet lovers, atau yang belum mateng gitu loh pet lovers. Yang kedua, selalu cek apakah ketersediaan air dalam tempat minum masih cukup untuk diminum oleh Anabul. Jangan sampai kekurangan ya pet lovers. Yang ketiga, pastikan air jernih dan bersih, atau tidak bau, tidak butek, dan juga tidak keruh. Yang keempat, jika memang air sumur jelek, bisa pet lover berikan air minum untuk Anabul dengan air galon atau air marten yang biasa kita minum juga pet lovers. Yang kelima, selalu cek kebersihan wadah tempat minum Anabul, terutama dari lumut ya pet lovers, karena lumut itu bisa menyebabkan gangguan pencernakan pada Anabul kesayangan kita pet lovers. Yang keenam, saat memandikan Anabul, pastikan sampo terbilas sampai bersih dengan air yang bersih. Karena jika tidak bersih, saat Anabul melakukan grooming sendiri atau menjilat tubuhnya, keracunan sampo bisa terjadi loh pet lovers. Oke pet lovers, di akhir kata saya ucapkan terima kasih ya pet lovers telah menonton video saya. Jangan lupa komen jika ada yang perlu ditambahkan, atau bisa kita sharing tentang pengalaman pribadi kita kan pet lovers. Jangan lupa juga untuk like, share, dan pastinya subscribe pet lovers untuk mendukung saya lebih semangat lagi membuat video tentang Anabul kesayangan pet lovers. Terima kasih.